bisa ditimbulkan oleh ulat geraya ini sendiri juragan. Oke, kita langsung saja ke videonya. Nah, ulat geraya ini sendiri sangat merugikan juragan bagi petani cabai dikarenakan serangan dari ulat geraya ini dia sering menggerombol juragan. Ada orang juga yang menyebutnya ular ini adalah ular tentara karena kebiasaannya yang sering menggerombol. Nah, ulat ini biasanya menyerang pada malam hari juragan. Dia akan lebih aktif di malam hari. Dan parahnya lagi, jika sudah serangan tingkat yang parah juragan, ulat geraya ini mampu menghabiskan tanaman dalam satu hamparan itu selama 1 malam saja juragan. Nah, ini ternyata untuk efeknya juga sangat besar ya juragan dari serangan ulat geraya ini. Nah, gejala yang bisa dilihat jika tanaman terserang ulat geraya ini, gejala awalnya daun-daun akan menjadi berlubang juragan karena dimakan oleh ulat geraya ini. Ulat geraya mulai memakan daun dari tepi. Setelah itu dia berlanjut ke atas maupun bagian bawah daun. Sehingga dari serangan ini membuat daun cabai tidak bisa berfotosintesis juragan. Jadi untuk memasaknya itu tidak bisa ya, karena untuk memasaknya di bagian daun, dan untuk daunnya itu kan diserang sendiri oleh ulat geraya. Jadi untuk proses fotosintesis dari tanaman cabai akan terhenti, dan itu efeknya berpengaruh ke pertumbuhan cabai dan hasil dari cabainya tersebut akan menurun juragan. Nah, bagaimana melihat perkembangan ulat geraya? Nah, juragan bisa melihatnya dengan cara apabila di kebun juragan banyak kupu-kupu atau ngengat ya juragan. Biasanya itu disebut kupu-kupu atau ngengat, tapi saya akan memakai yang kupu-kupu saja yang biar mudah dimengerti. Nah, jika di kebun juragan itu banyak kupu-kupu berterbangan saat malam hari dengan ciri-ciri kupu-kupu itu berwarna agak gelap dengan garis agak putih di bagian sayap depannya, nah itu sudah bisa dipastikan adalah serangga ulat geraya atau kupu-kupu ulat geraya. Nah, kupu-kupu ini akan meletakkan telur di bagian daun juragan. Perlu juragan tahu, setelah ulat geraya menaruh telurnya bagian daun, dia akan menutupinya dengan bulu-bulu supaya tidak terlihat oleh mangsa lain ya, nanti bisa dimakan oleh predator lain. Untuk jumlah telurnya sendiri juragan, ini juga yang menjadi sangat bermasalah ya. Jumlah telurnya itu untuk per satu kupu-kupu dia bisa mencapai 500 butir. Nah, bayangkan saja juragan jika ada 10 kupu-kupu ini di kebun juragan ya, terus dia hinggap di tanaman, habis itu dia meninggalkan telur di sana, bisa dikalikan aja itu sudah 5.000. Bayangkan 5.000 ulat geraya itu menyerang tanaman juragan, pastinya sudah dipastikan akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar ya juragan. Jadi untuk pengontrolan tanaman itu harus sering dilakukan. Selalu kontrol apakah tanaman terkena ulat geraya atau yang lainnya, itu penting ya juragan, biar kita bisa mencegah lebih dini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati juragan. Nah, bagaimana sih cara melihat ini ulat geraya atau bukan? Nah, juragan bisa melihatnya dengan cara, biasanya itu ulat geraya mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu dia mempunyai bintik segitiga berwarna hitam. Jadi bukan membentuk segitiga ya juragan, tapi bintik dari sudutnya. Bintik satu di sini. Jadi bukan membentuk segitiga, tapi bintik-bintik yang membentuk segitiga. Itu berwarna hitam dan bergaris kekuningan pada sisinya. Nah, itu adalah ciri-ciri ulat geraya juragan. Nah, perkembangan selanjutnya dari ulat geraya ini, dia akan menjadi kepompong juragan. Yang biasanya kepompong ini terletak di tanah juragan, bukan menggantung di tanamannya juragan, tapi dia biasanya terletak di permukaan tanah. Nah, ulat geraya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 61 hari untuk berubah menjadi kupu-kupu juragan. Jadi untuk waktunya dari kepompong menjadi kupu-kupu juga lumayan lama ya juragan, 1 bulan 2 bulan. Nah, menurut saya untuk stadium yang paling menakutkan dari serangan ulat geraya ini adalah saat dia menjadi ulat atau larva tadi ya juragan. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saat menjadi ulat atau larva ini, ulat geraya sendiri sangat rakus ya juragan. Saat memakan tanaman, dia tidak pilih-pilih tanaman, mau tanaman apa saja bakal dia serang. Nah, dan seterusnya jika dia sudah menjadi dewasa, dia berkompetisi dengan ulat geraya yang lain untuk perebutan makanan. Biasanya dia akan menjadi karnivora juragan, atau dia akan tidak segan-segan memakan bangsanya sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengatasi serangan ulat geraya ini? Nah, untuk mengatasi serangan ulat geraya ini menurut saya cukup mudah juragan, tidak usah dimatikan.
mengendalikannya dengan pestisida nabati organik, contohnya Pestinator juragan. Nah, cara kerja dari Pestinator ini mengupayakan ulat gerayak tidak betah di tanaman juragan, sehingga dia juga tidak mau makan tanaman juragan yang sudah dikasih Pestinator ini juragan. Nah, sebenarnya cara kerjanya simpel kan juragan, tidak usah mematikan, hanya kita mengusir saja. Dengan cara ini menurut saya juga berdampak positif juragan. Selain bisa menghindari ulat gerayak, ini juga mencegah kekebalan ulat gerayak terhadap pestisida atau obat tertentu. Nah, kalau sudah kebal terhadap semua obat, nanti kita akan bingung untuk memusnahkannya bagaimana. Nanti akan repot sendiri ya juragan. Saran saya lebih baik diusir saja, tidak usah dimatikan. Nanti dia malah kebal terhadap semua pestisida. Oke juragan, untuk penjelasan dari ulat gerayak segitu saja. Semoga dapat membantu juragan jika memang juragan sedang ada di kondisi ini terkena serangan ulat gerayak. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya bisa bantu menjawab, akan saya bantu jawab juragan. Dan jangan lupa juga beli benih yang sudah ada ketahanan terhadap serangga-serangga tertentu, karena untuk benih yang sudah tahan terhadap serangga tertentu juga membantu meminimalisir serangan dari hama-hama tersebut. Benihnya bisa beli di toko deres juragan. Untuk pembeliannya nanti bisa chat via WhatsApp ya, nomor saya taruh di deskripsi seperti biasa biar mempermudah juragan semua untuk menghubungi toko deres. Oke, sekian video dari saya juragan, terima kasih.